Hindari fata morgana, benak jangan tergadaikan. Niscaya kelangsungan rezeki pun wajar tergeliatkan. Jadi, Anda yang bersio macan, jangan para pemirsa sekaliannya, sahabat Sonora, dimanapun Anda berada. Anda yang bersio macan, tentu saja di awal tahun macan ini ada kegembiraan di hati Anda. Karena setidak-tidaknya kesuksesan sudah berpihak kepada Anda. Walaupun Anda bukan sio yang diunggulkan di tahun kerbau logam Imlek 2572 yang baru saja berlalu, potensi Anda tidak dapat dikatakan lemah, melainkan cukup baik. Apalagi kalau di tahun yang berpredikat tekad bulat, enyakan aral, hilangkan peluang itu, tekad bulat Anda sendiri Anda kedepankan, Anda gulirkan dengan luar biasa hebat dan tidak keparang tanggung. Tentunya kesuksesan Anda jauh lebih besar ketimbang tekad bulat itu tidak Anda manfaatkan betul, ya. Dan apabila Anda tidak juga memaksakan kehendak, ya, yang di luar kemampuan Anda, maka objektivitas Anda akan makin mengukuhkan keberhasilan Anda tersebut. Kini kita sudah memasuki tahun macan air Imlek 2573. Tahun macan air Imlek 2573 seperti telah Anda ketahui, berentang waktu mulai 1 Februari 2022 sampai dengan 21 Januari 2023. Tentu saja karena sio Anda sama dengan sio tahunan, sio yang kecil tidak bisa tidak akan melekat pada diri Anda. Dan ini tentunya harus Anda waspadai benar. Nah, oleh sebab itu saya berharap agar Anda peduli dengan kiat sukses sio macan. Ini penting agar keberuntungan Anda yang diramalkan menurun itu tidak terjadi, melainkan bisa meningkat, atau setidak-tidaknya Anda mampu menstabilkan keberuntungan Anda tersebut. Tolong Anda pedulikan benar, ya. Kalimat kiat sukses yang pada buku sudah saya tuliskan, ya, bahwa kalimat pertama misalnya superioritas adalah kesan diri yang pantas dienyakan. Superioritas adalah merasa diri angkuh, ya, sombong, dan hal lain yang sejenisnya. Di tahun macan air yang kurang selaras ini, jangankan Anda bersikap angkuh semacam itu, jangankan Anda bersikap superioritas semacam itu, ya, Anda mengesankannya pun sebaiknya jangan sampai terjadi. Jadi kesuksesan pada masa lalu, ya, itu pun jangan Anda sombongkan, Anda koarkan di tahun yang Anda ciong ini, ya. Nah, kalau Anda sombongkan, dikhawatirkan hal-hal semacam itu akan dipandang orang sebagai merendahkan. Nah, sifat merendahkan ini harus Anda buang jauh-jauh, ya. Bahkan sikap yang mengesankan Anda underestimate, Anda kurang yakin terhadap kemampuan orang lain, bahkan itu tersirat sekalipun, janganlah Anda lakukan. Karenanya, ya, introspeksi patut makin ditingkatkan. Kenapa kita harus mengintrospeksi diri? Ya, jangan sampai kita melakukan perbuatan yang dilarang tadi, yang merupakan pantangan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua juga patut kita pahami, jangan sampai di tahun yang ciong ini kita kemudian merendahkan diri kita. Nah, kalau itu yang terjadi, itu namanya keliru, ya. Kita bukan berintrospeksi. Dengan kita bersikap seperti itu, justru kita sama saja menggadaikan profesionalitas kita sebagai pebisnis. Itu tidak boleh terjadi, ya.
Nah, oleh karena itu, kewajaran dalam segala hal patut kita kedepankan, ya. Stabilkan hasrat agar aksi takkan tergampangkan. Kenapa harus distabilkan nih hasrat? Karena dengan banyaknya airnya, kalau Anda pedulikan, Anda seksamai penjelasan mengenai tahun macan air, jelas di sana bahwa air sedang bergelombang. Dan gelombang air ini dikhawatirkan akan menimbulkan rasa percaya diri yang berlebihan, sehingga hasrat Anda lambungkan dengan luar biasa. Padahal Anda lagi ciong. Nah, kalau kita lagi ciong, pelambungan ini bisa membahayakan diri kita. Ya, karena bisa jadi kemampuan kita melemah, kemauan kita meningkat, nggak sinkron. Nah, ini harus Anda waspadai, ya. Jadi hasrat tadi harus Anda stabilkan. Hindari fata morgana, benak jangan tergadaikan. Nah, air itu pun merupakan penyulut bagi maraknya fata morgana di dalam benak kita. Bisa jadi berbagai hal yang tidak masuk di akal akan mencuat nih di alam hayal kita nih. Nah, kalau itu terjadi, logika kita bisa kita gadaikan, ya, bisa menghilang dengan begitu saja. Ini tidak boleh terjadi pula, ya. Jadi hindari fata morgana, benak jangan sampai terabaikan, ya. Jangan sampai Anda kemudian juga karena oh ya, tahun ini tahun ciong loh. Karena kemudian jadi kepikiran, Anda kemudian juga fata morgana itu tampil dalam bentuk kekhawatiran yang berlebihan. Ini juga tidak boleh terjadi pula, ya. Kalau semuanya itu bisa Anda pedulikan, bisa Anda siasati dengan baik dan benar, maka kelangsungan keberuntungan, kelangsungan rezeki akan bisa Anda torehkan. Maka pada kalimat kiat sukses saya tuliskan sebagai berikut: hindari fata morgana, benak jangan tergadaikan. Niscaya kelangsungan rezeki pun wajar tergeliatkan. Jadi Anda yang bersio macan jangan khawatir. Bagi Anda yang penting, lihat nih berapa jumlah nilai keberuntungan Anda. Periksa tuh pada buku, ya, periksa pada kalender, ya. Jumlahkan nilai keberuntungan Anda berdasarkan tanggal, berdasarkan usia Anda, tanggal kelahiran Anda, jam kelahiran Anda. Nah, kalau jumlahnya tinggi, berarti walaupun deraan masalah banyak, Anda harus juga mampu melakukan manuver-manuver untuk melihat celah-celah peluang yang patut Anda kejar dengan maksimal. Namun kalau jumlah nilainya rendah, ya Anda harus bersiasat, ya, hit and run lah, ya. Yang mana peluang bagus ditangkap, yang ragu tentu saja jangan dikejar, karena jangan-jangan itu adalah satu perangkap, ya, yang kemudian bisa merugikan kita sendiri, ya. Kita harus waspada ketika kita ciong, tetapi kita tidak boleh berputus asa atau menyerah. Sukses selalu. Pemirsa sekaliannya, terutama Anda yang senantiasa setia mengikuti acara Feng Shui bersama saya, Kang Hong Kian, pada setiap Jumat malam mulai jam 19, atau juga yang mengikuti acara Feng Shui bersama putra saya Kang Sifat pada Instagram setiap Senin petang mulai jam 16. Kami, saya, Kang Sifat, juga staf di Radio Sonora FM, juga direksi Sonora FM, tentunya berharap agar tahun kerbau yang lalu Anda berkesuksesan sesuai dengan harapan Anda. Namun apabila tidak, kami pun berharap Anda tidak pesimis, tetapi tetap menyeksamai apa saja yang tadi telah saya sampaikan pada video mengenai sio Anda. Mudah-mudahan itu bermanfaat dan dapat mengubah
dan meningkatkan keberuntungan Anda lebih lanjut. Namun demikian, perlu Anda pahami juragan bahwa buku dan kalender Imlek 2573 tentu saja berisi tinjauan yang jauh lebih lengkap daripada apa yang telah saya sampaikan tadi. Pada buku misalnya, Anda selain memperoleh kiat sukses yang jauh lebih terinci berdasarkan usia sio Anda pun dapat menemukan kiat bagaimana menata feng shui yang jauh lebih baik agar kelancaran aktivitas Anda dapat diwujudkan lebih baik dan lebih baik lagi. Sedangkan pada kalender Imlek 2573, tentu saja Anda dapat memahami kapan saat yang baik untuk Anda melakukan awal segala sesuatu yang penting, ya, baik berdasarkan tanggal maupun bulannya, dan juga memahami bagaimana Anda seharusnya menghindari saat-saat yang tidak berkeselarasan. Nah, di samping itu semua juragan, baik pada buku maupun pada kalendernya, Anda dapat menghitung berapakah jumlah nilai keberuntungan Anda di tahun ini. Ini jauh lebih penting daripada yang lainnya lah, ya, yang telah saya sampaikan tadi. Bahkan, nah, dengan memahami berapa jumlah nilai keberuntungan Anda tahu pasti, ya, seberapa perencanaan Anda harus Anda lakukan agar kesuksesan Anda tidak kepalang tanggung, melainkan mudah Anda maksimalkan. Karena kami semua, saya Kang Hongkian, putra saya Kang Sifat, Radio Sonora, staf dan direksi, semuanya berharap Anda lebih sukses dan lebih sukses lagi pada setiap tahunnya. Sukses selalu.